Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai karunia sampai dihidupkannya kita, diberikan banyak fasilitas, diberikan suasana rahmah di Ramadan ketiga ini. Kita berharap hari yang ketiga ini menjadikan hari yang kita rasakan Allah memudahkan kita untuk menambah-nambah amal kita. Dan kita berharap bahwa amal-amal yang sudah kita lakukan mampu kita jaga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang kelak akan membantu kita untuk memudahkan kehidupan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Amin. Kaum muslimin yang berbahagia, dunia itu diciptakan Allah untuk memfasilitasi agar manusia itu bisa menikmati dan kemudian bisa bersemangat dengan amal-amal yang menjadi ketetapan Allah. Dan dunia itu bukan sesuatu yang haram. Dunia diberikan agar manusia mendapatkan banyak fasilitas untuk memproduktifkan amal-amalnya dan menjadi perpanjangan rahmatan lil alamin. Dunia diberikan kepada kita agar dengan itu kita mampu mempunyai modal, ya, kita mendapatkan modal dan kemudian mengolahnya, ya, menjadi bagian-bagian yang kemudian bisa menebarkan kebaikan yang lebih banyak, sehingga Allah pun membanggakan kita di antara penduduk langit dan bumi. Namun dunia itu juga akan bisa mengikat kita, kemudian menarik kita lebih dalam ke dalam suasana dunia dan kemudian mengabaikan jalan-jalan akhirat. Dan sesungguhnya jalan-jalan akhirat itulah yang kemudian akan bisa menyelamatkan kita, kemudian akan menyampaikan kita pada kehidupan yang sesungguhnya. Nah, untuk itu berhati-hatilah kita kepada bagian-bagian dunia yang melalaikan akhirat kita. Ada banyak nasihat ulama yang diberikan kepada kita agar kita lebih waspada untuk tidak terlalu jauh atau untuk tidak menyimpang dari garis-garis kehidupan akhirat. Nah, ada beberapa orang yang menurut para ulama akan menjadi mudah terpalingkan dari akhirat. Yang pertama, orang yang tidak sadar kalau dia sedang terhimpit dunia. Orang yang tidak sadar bahwa dia sedang terhimpit dunia. Apa maksudnya? Terkadang kita lupa bahwa dunia itu sebenarnya hanya sekedar fasilitas, sekedar tempat kita singgah untuk bisa mengambil bekal yang sebanyak-banyaknya. Namun orang yang kemudian tidak menjaga jiwanya, menjaga dirinya, maka dia pun akan terbuai dengan keindahan, kenikmatan, kenyamanan dunia. Apa yang dimaksudkan terhimpit? Ya. Dunia itu sangat mengerti orang-orang yang mencintainya. Ya. Maka kita pun akan diikat, ditekan dengan kuat. Nah, bentuk-bentuk yang kemudian muncul dari orang-orang yang terhimpit dunia itu adalah orang yang merasa harus memiliki dunia, harus kaya, harus terkenal, harus dihormati, harus memiliki ini itu, harus selalu mengupayakan segala sesuatu lebih dari yang lain, harus gitu.
Nah, untuk keharusan-keharusan yang ditetapkan manusia untuk memiliki dunia ya, maka kemudian bersamaan dengan itu akan mengesampingkan hal-hal yang sifatnya ukhrawi, sifatnya akhirat. Banyak sekali orang yang mengejar uang ya, yang kemudian lupa waktu-waktu ibadah ya. Banyak sekali orang yang kepingin menjadi orang yang paling dihormati ya, sehingga kemudian melupakan akhlak-akhlak yang harus dibangun ya. Banyak orang yang kepingin dilihat orang bahwa dia orang yang paling berkuasa ya, sehingga kemudian dia melupakan hak-hak ya orang atasnya. Nah, untuk itu marilah kita perhatikan kehidupan kita ya, sehingga menjadi bagian yang benar-benar kita bisa terjaga ya, dan tidak dihimpit dunia seperti itu. Yang kedua, yang sadar tetapi merasa sulit keluar dari kemelut ya. Jadi mereka itu menyadari bahwa kehidupan yang dilaluinya itu sudah terlalu banyak urusan-urusan dunianya. Namun karena sudah terlanjur menjadi kebiasaan, terlanjur menjadi hal-hal yang disukai, sehingga dia sulit ya untuk keluar dari apa-apa yang dikerjakannya. Misalnya salah satu contoh, dalam pergaulan ya, banyak orang merasa asyik ketika dia bergaul laki dan perempuan, baik itu orang-orang yang masih sendirian maupun orang-orang yang sudah berkeluarga ya. Sehingga ketika kemudian tidak dijaga hatinya, tidak dijaga akhlak dalam bergaul, banyak sekali kemudian keterlanjuran dalam kehidupan itu kemudian muncul, yang kemudian terjadi perselingkuhan ya, kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan dan dia tidak bisa keluar dari sana ya. Walaupun dia juga sadar bahwa dia orang yang sudah berkeluarga, bahwa hal itu dilarang oleh agama ya, tapi kebiasaan-kebiasaan dan suasana-suasana yang selalu diadakan dalam sekelilingnya itu menjadikan kesadaran itu pun akhirnya tidak ada artinya ya, tidak membantu ya, dan tidak bisa keluar dari kemelut. Demikian juga persoalan-persoalan uang ya. Mereka sadar bahwa hidup itu adalah sebuah pertanggungjawaban, namun keinginan terhadap dunia ya, karena yang lain juga terlihat bisa memiliki itu ya, menjadikan dia kemudian berusaha mendapatkannya dengan banyak cara, termasuk hutang. Dan ketika itu dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi persoalan yang besar dalam kehidupannya, dan akhirnya tidak bisa keluar dari persoalan itu, dari lingkaran itu. Kemudian yang ketiga, orang yang sadar bahwa dirinya terhimpit tapi tidak peduli ya. Kenapa begitu ya? Karena memang kita itu selalu melihat kepada orang lain. Kita tahu bahwa kita itu sekarang sudah terlalu banyak melepaskan kewajiban dan tidak menyempurnakan kewajiban. Namun kita lihat banyak orang juga yang begitu gitu. Atau kadang-kadang kekerdilan jiwanya itu ya menyebabkan dia tidak bisa melepaskan dirinya dari kumpulan teman-temannya ya, yang sebenarnya tidak begitu bagus. Namun karena takut dikira egois lah, dikira sombong lah, kemudian dia tetap ada di sana, yang kemudian ternyata hal-hal yang buruk itu terus menghampiri dan mengikat ya, sampai kemudian ya dia merasa bahwa ya mungkin begini garis kehidupan saya gitu ya, sehingga itu yang disebut sebenarnya dia sadar terhimpit tapi tidak peduli. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan jiwa yang bisa membawa dia untuk keluar dari lingkungan itu. Yang keempat, selalu waspada menjaga dirinya ya. Jadi yang keempat ini adalah kalau kita kepingin mendapatkan bagian yang baik dalam proses kehidupan kita ya, maka kita harus menjadi orang yang selalu waspada menjaga dirinya agar tidak jauh dari akhirat ya. Nah, untuk itu disarankan para ulama
banyaklah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Pergilah ke majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ilmu, ya. Dan selalu banyak bersilaturahim kepada orang-orang yang baik, ya, sehingga kita pun akan mendapatkan perpanjangan waktu untuk berbuat baik, mendapatkan hikmah dari kebaikan-kebaikan orang yang kita silaturahimi, dan kemudian kita akan mendapatkan bagian-bagian rezeki yang tidak terduga. Begitu barangkali peringatan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga diri kita, dan mudah-mudahan kita selalu dimudahkan, dilapangkan, dikokohkan dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, al-haqqu min rabbik wa takunanna minal mumtarin. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.